Bapak Ibu kita mulai saja. Baik, Bapak Ibu selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan salam, rahayu, salam kebajikan. Baik, hari ini kegiatan kita dijadwalkan untuk observasi kepala sekolah penilaian kinerja atau mereka mengajar, khususnya indikator refleksi program pengembangan kompetensi guru yang seharusnya ibu pengawas bisa hadir, tapi karena ada halangan yang mendadak, jadi beliau tidak bisa hadir untuk kegiatan hari ini. Jadi kita akan lakukan secara mandiri, nanti akan saya laporkan melalui kegiatan video dari catatan-catatan untuk bisa dilihat. Baik, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sudah membawa rekapan dari pengembangan diri Bapak Ibu selama ini. Jadi kegiatan hari ini Bapak Ibu itu ada pembukaan, kemudian sambutan dari pengawas, refleksi program pengawas kompetensi guru, penguatan dari pengawas sekolah, kemudian penutup. Nah, tujuannya Bapak Ibu adalah merefleksikan pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran, mengetahui dampak dari pengembangan diri guru yang telah dilakukan baik terhadap diri sendiri, siswa, dan sekolah. Kemudian merencanakan tindak lanjut pengembangan bagi siswa dan sekolah, apa tantangan dan kesulitan, dan apa rencana pengembangan kompetensi selama 6 bulan ke depan, apa dukungan yang diperlukan untuk pengembangan diri selanjutnya. Saya kira Bapak Ibu sudah bisa merefleksikan kegiatan itu. Jadi hari ini Bapak Ibu adalah baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Dalam waktu 6 bulan belakangan ini saya sudah mempelajari latihan mandiri PMM maupun yang di luar. Kalau yang di PMM itu saya sudah mempelajari sekitar 10, dan yang sudah mendapat sertifikat dan sudah tuntas itu 5. Jadi yang lainnya sudah tuntas tapi masih belum ini aksi nyatanya belum di verifikasi. Dan kalau untuk yang pengembangan diri lainnya itu ada yang dari komunitas belajar sekolah SD nomor 3 Lipian, itu memperkuat numerasi dan pembelajaran inovatif, kemudian juga praktik baik membuat modul ajar dengan berbantuan AI, kemudian juga praktik baik mengetahui dan merealisasikan kegiatan membaca nyaring sebagai gerakan literasi Indonesia. Kemudian saya juga melaksanakan pelatihan di luar itu yang berbasis AI ya, itu namanya pelatihan Gemini Akademi. Kemudian juga yang berbasis TIK itu saya sudah menyelesaikan pembatik level 1 dan pembatik level 2 sekarang ini. Nah, dan yang terakhir kemarin yang ada di Puspom itu ada workshop Badung Gumawe Sisi Utama membangun generasi unggul melalui transformasi digital dan distribusi informasi di TK, SD, dan SMP Kabupaten Badung. Nah, dari sekian pelatihan baik yang di pelatihan mandiri maupun yang di luar itu, pembelajaran yang saya peroleh itu yaitu saya bisa membuat perangkat ajar maupun bahan ajar yang lebih bervariasi dengan bantuan AI. Kemudian juga bisa membuat media pembelajaran interaktif berbasis digital yang menarik gitu dan sesuai kodrat zaman anak-anak. Kemudian juga saya lebih mengerti lagi tentang model-model pembelajaran. Jadi umpamanya model pembelajaran bergabung learning station ataupun yang lainnya, itu saya lebih mengerti umpamanya problem pembelajaran berbasis masalah, itu lebih mengerti dengan sintak-sintaknya, itu lebih mengerti gitu dengan pembelajaran ini. Kemudian
kompetensi yang sudah meningkat itu kalau yang dari AI-nya saya bisa membuat prompt chatbot AI itu dengan lebih efektif gitu. Jadi lebih tepat sasaran gitu. Kemudian dari pembelajaran berbasis TIK-nya saya bisa lebih membuat media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Contohnya kayak membuat game di Canva gitu, yang berbasis website. Kemudian juga memberikan pembelajaran baik bagi yang sudah bisa maupun yang belum bisa itu jadinya saya akan berusaha memberikan yang spesial Jadi luar biasa, Wiwin sudah menerangkan tadi banyak pengembangan diri yang sudah beliau lakukan dan berdampak bagi dirinya sendiri dan kelas. Nah nanti Bu Wiwin yang harapkan untuk bisa sharing lebih lagi di kegiatan komunitas. Tadi ada saya mendengar tentang itu gitu ya, yang AI itu nanti bisa juga di-share dengan rekan-rekan. Saya kira sudah bagus sekali karena banyak sekali kegiatan aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi kalau itu sudah diikuti dengan sungguh-sungguh nanti berdampak itu tidak berguna pada saat ini, tapi nanti pasti akan berguna. Tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat keselamatan. Baik, selanjutnya untuk kesempatan untuk Bu Desa. Pelatihan luar PMM. Di sini saya sudah melakukan pembelajaran mandiri di PMM dan di situ diperoleh dari baik media yang akan kita sajikan dengan membuat sendiri ataupun dengan bantuan dari internet seperti itu, kayak kartu-kartu angka karena kelas rendah membutuhkan hal yang real, menarik. Jadi itu yang selama ini saya lakukan walaupun agak mungkin terbatas untuk memakai IT-nya. Apa yang dilakukan Bu Desa sudah berdampak. Nah, nanti terkait kesulitan dan kendala yang Ibu hadapi, kira-kira rencana seperti apa? Tadi kesulitannya waktu, kemudian nanti Ibu mau minta bantuan siapa, atau seperti apa nanti Ibu menanggulangi? Rekan sejawat, sharing, bisa ke kepala sekolah juga seperti itu, mengikuti webinar lagi. Terkait sudah disampaikan Bu Desa sudah jelas, jadi tidak hanya sekedar sertifikatan tapi sudah diterapkan. Terima kasih Bu Desa. Selanjutnya kelas 2B. Yang diberikan kepada saya pada periode ini saya sudah belajar di PMM itu sebanyak 3 dan sudah tuntas 1, masih perbaikan lagi 2. Pembelajaran apa yang didapat pada setelah melaksanakan kegiatan, saya mendapatkan wawasan baru tentang pembelajaran yang inovatif dan numerasi dalam pembelajaran numerasi dan literasi. Kompetensi yang sudah meningkat itu adalah di bidang pembelajaran numerasi yang dapat diterapkan di kelas. Misalnya anak-anak sudah mulai mau dia untuk belajar berhitung, dan literasinya anak-anak sudah mau membaca, sudah mulai aktif membaca karena memang di kelas sudah disediakan buku untuk anak-anak membaca, dan sudah ada beberapa yang memang sudah aktif membaca buku di kelas, menerapkan literasi selain di kegiatan hari Selasa itu. Jadi terkait tantangan, kira-kira masing-masing sekolah kan artinya masing-masing kelas kira untuk kegiatan literasi membaca, saya kira pemahamannya sama ya. Jadi membaca pemahaman. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari tentang strategi membaca pemahaman. Kan ada untuk anak kelas 1, apakah dia dalam hanya sebagai konteks isinya apa dia. Misalnya kan
siapa, di mana yang seperti itu kan pasti sederhana dia. Nanti kelas 4 baru dia secara stick dia ada pesan, amanat, secara konteks. Oke, sudah luar biasa. Artinya pengembangan diri yang Ade lakukan sudah diterapkan dan berdampak tinggal di kita. Oke, kelas 3A. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Untuk pelatihan mandiri PMM yang saya sudah pelajari 3, yang sudah tuntas baru 1 dan nanti PR buat saya yang lainnya. Untuk pelatihan pengembangan diri yang saya ikuti dengan melalui Komjar Liga itu memperkuat numerasi dan kerja inovatif, menyenangkan, beradaptasi pada kebutuhan belajar murid, membuat modul ajar, analisis, CP dan ETP berbantuan AI, mengetahui, memahami dan merealisasikan kegiatan membaca nyaring sebagai gerakan literasi Indonesia. Nah, bagi saya pelatihan pengembangan diri itu bermanfaat bagi saya karena saya baru menjadi guru wali kelas. Jadi banyak sekali materi-materi baru yang harus saya pelajari, seperti mungkin matematika, pelajaran lain yang tidak saya kuasai. Tapi dengan pelatihan itu saya bisa seperti memperkuat numerasi, saya tahu bagaimana caranya saya mengajar numerasi pada anak-anak. Terus sedangkan membuat modul juga saya bisa lebih gampang dengan berbantuan AI, dan soal-soal pun bisa saya cari di sana dan saya modifikasi, beserta bisa mencari soal-soal yang yang inovatif, yang menyenangkan bagi siswa dan kreatif ya, yang maksudnya yang menyenangkan bagi siswa. Soal-soalnya yang gampang diterima oleh siswa. Terus pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan diri tersebutlah pembelajaran yang saya peroleh ya banyak ya, secara pribadi jadi guru wali kelas baru, terus bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari teman-teman sejawat, terus bisa sharing berbagai macam ilmu dan bisa mencari-cari lagi bagaimana metode yang tepat bagi anak di kelas ya. Terus kompetensi yang sudah meningkat tentu saja banyak yang meningkat karena saya belajar lebih banyak lagi selain bahasa Inggris terutama. Jadi ya dari IPA, matematika dan sebagainya itu sangat bermanfaat bagi saya, membantu saya. Komunitas seperti Komjar Liga dan PMM itu sangat membantu saya. Dampak bagi siswa dan sekolah. Dampak bagi siswa, tentunya siswa bisa mendapatkan bahan ajar mungkin yang lebih tepat sasaran, lebih inovatif, lebih menyenangkan bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak bosan di kelas. Dan memang tantangan dan kesulitannya pasti ada ya. Jadi ada anak-anak beberapa mungkin yang kurang fokus, terus ada anak-anak yang walaupun metodenya bagaimana menarik apapun dia juga tidak tertarik. Mungkin itu juga PR bagi saya, mungkin apa yang bisa mengambil hatinya anak-anak untuk dia bisa belajar lebih baik. Terima kasih Miss Elina. Jadi benar sekali Bapak Ibu bisa lakukan itu di platform Merdeka Mengajar, karena di sana sudah banyak topik-topik yang relevan dengan kegiatan Bapak Ibu semua. Jadi yang pentingnya adalah Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk membuka PLN. Oke, sehingga artinya sudah terdapat nanti solusinya terkait siswa yang masih belum bisa membaca, kan ada setiap hari Kamis kan bisa diberikan anak-anak atau ya, waktu lebih yang pulang sekolah menjadi 15 menit itu. Itu kerjasama dengan orang tua. Coba dilakukan, yang penting jangan dilepas. Artinya biar kita pantau bulan ini kegiatan seperti ini, dan seterusnya. Oke, sudah bagus. Kemudian yang dapat dipelajari selama 6 bulan ini di PMM ini adalah 5 topik, tapi yang 3 topik saya sudah dapat sertifikatnya, dan yang 2 masih dalam proses hasil nyatanya. Yang pertama yaitu
Yang kedua, pendampingan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus pada sekolah dasar. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Terus yang keempat, mengetahui dan realisasi kegiatan membaca nyaring sebagai literasi Indonesia. Nah, di sini yang ambil yaitu membaca, menulis dan membaca nyaring. Apa pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan diri tersebut? Pembelajaran yang peroleh dari pengembangan yang pelajari lewat webinar atau PMM di sini luar biasa gitu saya. Jadi meskipun gue juga senior tapi tetap juga mau belajar di kegiatan komunitas, di PMM dan workshop yang ibu ikuti. Dan saya lihat sendiri kalau di kelas 3 yang ibu ajarkan itu sudah anak-anaknya sudah artinya sudah mampu dia disiplin. Itu yang saya lihat yang luar biasa di sana. Nanti bapak ibu guru yang lain nanti boleh minta tipsnya ke Bu Maya bagaimana biar anak-anak bisa disiplin di kelas. Terima kasih Bu Maya, luar biasa. Kelas 4A. Terima kasih waktunya. Untuk saya selaku guru kelas 4A selama 6 bulan ini dari bulan Januari sampai dengan periode Januari Agustus. Jadi saya telah melaksanakan pelatihan mandiri yaitu PMM. Saya telah menyelesaikan sebanyak 6, namun yang baru dapat sertifikat itu baru 3. Sisanya 1 sudah mengirim aksi nyata dan lagi 2 belum mengirim aksi nyata. Samping itu saya juga mengikuti pelatihan pengembangan diri, yaitu yang pertama memperkuat numerasi dan pembelajaran inovatif menyenangkan pada siswa, kemudian modul ajar analisis CP dan ATP berbantuan AI, kemudian mengetahui, memahami, merealisasikan kegiatan membaca nyaring dan gerakan literasi, dan juga penguatan literasi 3-in-1 dengan SSL yang dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak atau BGP. Nah, kemudian adapun pembelajaran yang saya pilih yaitu memperkuat numerasi dan pembelajaran inovatif menyenangkan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan diri tersebut adalah di mana saya dapat menggunakan berbagai cara yang menarik dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa, kemudian memahami kebutuhan belajar siswa sesuai dengan porsi kognitifnya, dan juga kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi terkini yaitu yang dibantu oleh AI dan juga sumber-sumber media sosial lainnya, dan juga mendapatkan model atau metode inovatif baru. Kemudian kompetensi apa yang sudah meningkat? Jadi kompetensi yang sudah meningkat, artinya sudah ada peningkatan yang telah saya alami, yaitu keterampilan saya sedikit tidaknya bertambah dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nantinya akan berguna untuk kedepannya. Kemudian tantangan yang saya hadapi, yang pertama tantangannya adalah dalam penerapan pembelajaran tersebut tidak sepenuhnya dapat terjangkau oleh semua siswa, karena mengingat kompetensi siswa dan situasi siswa itu berbeda. Dan juga kesulitannya yang saya hadapi adalah saya dituntut untuk harus terus konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif tersebut. Jadi mungkin akan terkendala oleh waktu, dan juga sumber-sumber ajar itu juga harus kita menyiapkan secara konsisten. Dan juga masih ada beberapa siswa yang sudah dijelaskan dengan sesederhana mungkin masih kurang pemahamannya terkait dengan numerasi, pembelajaran numerasi tersebut. Kemudian apa rencana pengembangan kompetensi selama 6 bulan ke depan? Jadi rencananya akan mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian mengikuti pelatihan kompetensi guru, dan
mengintegrasikan teknologi yang relevan dalam pembelajaran. Kemudian terakhir, apa dukungan yang diperlukan untuk pengembangan diri selanjutnya? Yang tentunya yang untuk pelatihan mandiri, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat pada komunitas belajar di sekolah, dan juga mohon bimbingan dengan Bapak Kepala Sekolah. Sekian. Jadi terima kasih atas kesempatannya Pak Made. Jadi selama periode Januari sampai Agustus ini saya sudah melakukan pelatihan mandiri, di mana saya sudah menyelesaikan 5 topik dan sudah menerima 5 sertifikatnya. Kemudian di lain sisi saya sudah juga melakukan pelatihan pengembangan diri lainnya, seperti misalnya memperkuat numerasi dan pembelajaran inovatif menyenangkan berorientasi pada kebutuhan belajar murid yang diadakan oleh Komjar Gule Iga. Nah, jadi pembelajaran yang saya peroleh secara signifikan, saya telah memperoleh pengembangan numerasi yang nantinya akan diimplementasikan kepada peserta didik. Kompetensi yang sudah meningkat yaitu kompetensi numerasi. Dari pelatihan pengembangan numerasi yang biasa mengetahui cara-cara untuk menerapkan pembelajaran numerasi yang lebih efektif terhadap siswa. Nah, untuk dampak bagi peserta didik, yaitu peserta didik sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan numerasi pada pelajaran sekolah dan permasalahan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dampak untuk sekolah diharapkan untuk peserta didik bisa membawa nama sekolah dalam ajang khususnya di Olimpiade Matematika maupun Sains. Nah, untuk tantangan dan kesulitan yang saya alami yaitu menanamkan konsep numerasi kepada siswa yang masih pasif dan masih kelabakan dalam memanfaatkan media yang tersedia untuk mengajarkan numerasi yang nantinya kompetensi numerasi akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rencana 6 bulan ke depan, saya akan mencari ide baru yang berkaitan dengan numerasi, menyusun langkah-langkah kegiatan, menerapkan kegiatan, dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Untuk dukungan yang diperlukan yaitu dukungan sarana dan prasarana serta mendatangkan narasumber yang ahli di bidang numerasi. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kelas nanti. Terima kasih atas kesempatannya Pak Madi dan teman-teman. Dalam pengembangan diri guru periode Januari-Agustus 2024, saya sudah melakukan pelatihan mandiri PMM sebanyak 3 topik, 1 topik tuntas dan sudah keluar sertifikat, 2 topik lagi menunggu sertifikat. Lalu saya juga mengikuti pelatihan pengembangan diri lainnya yang diselenggarakan oleh Komjar Gule Iga, yang dimana pelatihannya yaitu memperkuat numerasi dan pelatihan inovatif menyenangkan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Lalu yang kedua, pelatihan membuat modul proyek P5, analisis CP dan ATP dengan berbantuan AI. Lalu yang ketiga, pelatihan mengetahui, memahami dan merealisasikan kegiatan membaca nyaring sebagai gerakan literasi Indonesia. Untuk pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan diri melalui pelatihan yang sudah saya lalui, banyak sekali pelajaran yang sudah saya dapatkan, yaitu khususnya pada penerapan numerasi dalam pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi, yaitu bisa membuat siswa lebih antusias untuk mengikuti proses pembelajaran. Tentunya sebelum kegiatan dimulai dalam pembelajaran, saya juga mendapat pengetahuan bahwa diperlukannya kegiatan asesmen awal atau asesmen diagnostik agar pembelajaran yang diperoleh oleh siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu diperlukan persiapan modul ajar yang matang dengan memanfaatkan teknologi AI. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, khususnya saya sebagai guru sangat terbantu dalam menyusun perangkat ajar. Lalu selanjutnya kompetensi yang sudah meningkat yaitu lebih memahami strategi meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Ada beberapa cara yang digunakan, yaitu yang pertama bisa menggabungkan kata dengan angka dalam sebuah percakapan, lalu menerapkan konsep matematika dalam berbagai kegiatan sehari-hari, lalu
melatih siswa juga dengan soal-soal numerasi, tentunya dengan memanfaatkan teknologi. Dampak bagi siswa dan sekolah, kalau bagi siswa itu melatih dan membantu siswa dalam menghadapi tantangan matematika, menyelesaikan masalah dengan berpikir secara logis. Untuk sekolah, bisa melahirkan siswa yang mampu berpikir kritis dan logis, di mana saat menyelesaikan permasalahan sehari-hari, ketika siswa tersebut sudah mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari, sekolah pun secara tidak langsung memiliki nilai plus terlihat dari kualitas siswa yang dihasilkan. Selanjutnya, tantangan dan kesulitan dalam melaksanakan pengembangan diri tersebut, masalahnya seperti kesulitan dalam memahami konsep matematika, karena tidak semua siswa mampu cepat memahami konsep matematika. Lalu kesulitan mengaplikasikan prosedur secara tepat, prosedur maksudnya rumus, dan waktu juga terbatas. Kita ketahui bahwa siswa hanya 8 jam pelajaran di sekolah. Lalu rencana pengembangan kompetensi selama 6 bulan ke depan, mungkin pengembangan pembelajaran numerasi berbasis teknologi, mungkin dengan menggunakan misalnya aplikasi matematika, dan juga pengembangan strategi pembelajaran yang menarik dikombinasikan dengan permainan-permainan, sehingga nanti siswa akan lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan numerasi. Begitu juga saya tentunya akan banyak sharing dengan teman-teman dan mengikuti belajar topik dari PMN dan dari Bapak juga. Lalu selanjutnya dukungan yang diperlukan untuk pengembangan diri selanjutnya diperlukannya untuk pengembangan diri, yaitu didatangkan mungkin narasumber yang kompeten di bidangnya agar diselenggarakan seperti seminar atau workshop seperti yang kemarin 3 hari sudah berlangsung. Itu sangat merefresh saya, sangat banyak pengetahuan yang saya dapatkan, di mana dengan narasumber yang kompeten dan seminar tersebut bisa mendukung kualitas pembelajaran para guru agar diharapkan mendapat banyak informasi dan wawasan terbaru, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita dapatkan terus diinovasikan dan tidak tertinggal zaman. Oke, dari wali kelas sampai dari guru bidang studi, mulai dari Korea. Tuntas semua dan sudah bersertifikat semua. Sedangkan pelatihan pengembangan diri lainnya itu mengikuti literasi, pengembangan keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis, serta menyusun modul mapel PJOK. Dampak yang diperoleh dari pengembangan diri tersebut, manfaatnya pengembangan diri antara lain meningkatkan keterampilan, meningkatkan kepuasan, menambah wawasan, meningkatkan kinerja, serta memperluas jaringan relasi. Kompetensi yang sudah meningkat yaitu kerangka pemikiran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, mendorong siswa untuk mengalami transformasi dalam dirinya, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dampak bagi siswa dan sekolah. Bagi siswa akan lebih termotivasi, terlihat aktif dalam pembelajaran, mendorong pembentukan karakter positif seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Siswa mengalami perubahan positif dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan bagi sekolah itu membawa nama baik sekolah di dalam masyarakat. Tantangan dan kesulitannya itu kalau pengembangan diri, saya sering mengikuti pengembangan diri PJOK itu, tantangan itu sering diadakan malam hari, ya itu kendalanya sampai larut malam. Nah itu yang kendalanya. Rencana pengembangan kompetensi selama 6 bulan ke depan itu meningkatkan efisiensi, mencapai tujuan belajar sehingga dapat menemukan solusi belajar yang tepat. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan diri selanjutnya adalah dukungan sarana dan prasarana, dukungan dari teman sejawat, menerima masukan dari Bapak Kepala Sekolah, serta mendatangkan narasumber yang tepat seperti yang sudah berjalan seperti yang lalu. Sekian, terima kasih.
Sudah tuntas tapi belum bersertifikat karena belum mengirim saksi nyata. Untuk pelatihan pengembangan diri yang saya sudah dapatkan pada Komjar Gula Iga sangat bermanfaat bagi saya karena bisa mendapatkan ilmu lebih dari komunitas tersebut. Pelajaran yang diperoleh dari pengembangan diri tersebut saya lebih bisa mengajar dengan lebih inovatif dan kreatif. Tantangan dan kesulitan yang dialami adalah kurangnya disiplin bagi anak dan fokus saat belajar olahraga sehingga kemampuan anak-anak dan bakat anak belum bisa terlihat dengan jelas. Rencana pengembangan kompetensi saya yaitu mencari metode olahraga yang lebih bervariasi. Dukungan yang saya harapkan untuk pengembangan diri adalah adanya monitoring dari kepala sekolah dan sharing antar teman. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Latihan pengembangan diri lainnya itu yang pertama inspirasi model pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang memiliki nilai-nilai positif, berbagi praktek baik, optimalisasi nilai peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran dengan nilai budaya positif, dan optimalisasi dan peran guru dalam model pembelajaran. Pembelajaran juga dari pengembangan diri tersebut ya, meningkatkan kemampuan literasi siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif melalui pendekatan pengajaran inovatif dan inspiratif dapat mendorong siswa untuk mencintai belajar dan mengejar pengetahuan lebih lanjut. Kompetensi yang sudah meningkat itu memahami belajar yang inspiratif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dampak bagi siswa dan sekolah? Dampak bagi siswa mengembangkan sikap positif, meningkatkan keterampilan, meningkatkan motivasi diri, mengenali potensi diri, dan dampak bagi sekolah juga dapat menumbuhkan semangat belajar di peserta didik. Tantangan dan kesulitan ketika melaksanakan pengembangan diri tersebut, itu tantangannya setiap murid yang memiliki kompetensi, bakat, dan minat yang berbeda. Kesulitannya adalah guru yang memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Rencana pengembang kompetensi selama 6 bulan ke depan? Mengikuti pelatihan-pelatihan seperti KKG, PMM maupun komunitas belajar sekolah. Dukungan yang diperlukan untuk pengembangan diri selanjutnya yaitu pelatihan, mentor, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Terima kasih waktunya Pak Made. Jadi pelatihan selama 6 bulan ini dari pelatihan mandiri PMM saya baru belajar hanya 2 topik saja. Satu sudah mengirim aksi nyata tapi belum mendapatkan verifikasi, dan satunya belum mengirim aksi nyata tapi mempelajarinya sudah tuntas. Terus yang kedua, pelatihan pengembangan diri lainnya itu kebanyakan saya mendapatkan pelatihan dari sekolah, yaitu Komjar Gula Iganya. Yang pertama, memperkuat numerasi dan pembelajaran inovatif. Yang kedua, membuat modul ajar dan analisis CPATP berbasis perbantuan AI, serta mengetahui, memahami, dan merealisasikan kegiatan membaca nyari sebagai gerakan literasi Indonesia. Nah, untuk berikutnya, pembelajaran yang diperoleh dari pengembangan diri yang sudah saya ikuti melalui Komjar Gula Iga di sekolah itu adalah dengan adanya praktik baik perbantuan AI, saya menjadi tahu bagaimana mendapatkan ide khususnya ketika menyelesaikan perangkat ajar, khususnya modul ajar. Dan yang kedua, kompetensi apa yang sudah meningkat. Nah, kompetensi berupa pengetahuan, kompetensi pemahaman siswa di sini menurut saya meningkat karena menyediakan media ajar yang menarik. Jadi pembelajaran inovatif atau media ajar itu kebanyakan saya dapatkan dari perbantuan teknologi, khususnya AI, Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa pelajaran bahasa Bali itu adalah pembelajaran yang cukup membosankan untuk para siswa, apalagi di zaman sekarang karena siswa kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia baik dari lingkungan atau rumahnya.
Jadi bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik ketika mereka berada di sekolah, yaitu dengan jalur gurunya harus menyediakan media ajar yang menarik. Jadi bagaimana gurunya menyediakan media yang menarik, itu saya sangat dibantu dengan adanya perbantuan berbasis AI ini. Yang ketiga, apa dampak bagi siswa dan sekolah? Nah, dampak bagi siswa dulu Pak. Dampak bagi siswa itu siswa menjadi lebih tertarik lagi untuk belajar bahasa Bali. Misalnya dalam contohnya Nyurat Aksara, Masatwa Bali begitu. Karena dalam materi Nyurat Aksara saya menyediakan media seperti bermain kartu. Jadi dampak bagi siswa menurut saya sangat meningkat untuk memancing ketertarikannya terlebih dahulu untuk belajar bahasa Bali gitu. Jadi kalau dari dampak untuk sekolah itu AI memiliki dampak positif, menimbulkan pembelajaran yang interaktif, dapat digunakan untuk bantuan tugas dan pengembangan keterampilan bagi guru. Serta untuk saya pribadi, saya menjadi terbantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tergolong rumit, sehingga memudahkan dalam mendapatkan solusi masalah yang sedang saya hadapi. Gitu. Yang nomor 4, apa tantangan dan kesulitan ketika melaksanakan pengembangan diri tersebut? Nah, tantangan yang saya hadapi itu salah satunya adalah keterbatasan waktu. Nah, sebagaimana kita tahu, bahasa Bali itu kita sebagai guru bahasa Bali hanya mendapatkan 2 jam pembelajaran saja di kelas dengan materi yang menurut saya hampir sama dengan materi wali kelas gitu Pak. Jadi untuk waktu 2 jam itu saya sangat merasa kurang. Bahkan terkadang saya sering meminta izin wali kelasnya untuk memberikan saya waktu tambahan untuk menyampaikan materi yang saya anggap penting. Dan yang kedua, dalam mengikuti pengembangan diri berbasis AI ini, kesulitan yang saya alami itu ketika ingin membuat CP, ATP atau perangkat ajar lainnya berbasis AI. Program ini ternyata tidak mendukung mata pelajaran minoritas Pak, seperti bahasa Bali, bahasa Jawa, atau yang lainnya. Itu tidak didukung dari program AI, sehingga saya harus mendapatkan informasi tambahan dari KKG ataupun sumber lainnya. Lalu apa rencana pengembangan kompetensi selama 6 bulan ke depan? Nah, rencana saya itu adalah lebih fokus lagi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri dan mempraktikannya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir, dukungan apa yang saya perlukan, yaitu dukungan dari kepala sekolah khususnya dan rekan sejawat dalam melakukan pengembangan diri tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, pengembangan diri sudah dilakukan, tapi mungkin kurang relevan dengan materi untuk bahasa Bali. Tapi cara-caranya saya yakin bisa dimodifikasi dengan cara-cara sendiri bagaimana siswa tertarik dengan bahasa Bali. Mungkin nanti dengan teknologi dan sebagainya nanti mungkin bisa sharing dengan rekan-rekan di KKG bagaimana sih mengajarkan anak-anak ada bahasa Bali dengan teknologinya seperti apa. Terima kasih. Lanjut. Itu ada 3 topik yang sudah saya pelajari, tapi 3-nya masih belum tuntas dan juga masih membuat aksi nyata. Kemudian ada pun pelatihan pengembangan diri lainnya yang diikuti, yaitu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, yaitu dari Komja Juli Iga. Ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti selama baru berada di sini. Yang pertama itu memperkuat numerasi dan pembelajaran inovatif menyenangkan berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Kemudian ada juga membuat modul ajar, analisis CP dan ATP dengan perbantuan teknologi AI. Kemudian yang ketiga, mengetahui, memahami dan merealisasikan kegiatan membaca daring sebagai gerakan literasi Indonesia. Kemudian ada pun pembelajaran yang telah diperoleh dari pengembangan diri tersebut. Secara pribadi saya telah memperoleh berbagai pengetahuan baru, terutama pada AI yang saya pergunakan untuk mencari ide-ide atau motivasi baru dalam membuat perangkat pembelajaran, sehingga perangkat pembelajaran yang saya buat itu dapat menarik perhatian siswa ketika saya mengajar.
Kemudian kompetensi yang sudah meningkat itu melalui pelatihan yang sudah saya ikuti itu dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi saya dalam memanfaatkan teknologi, terutama memanfaatkan teknologi Canva dan juga AI atau ChatGPT. Nah, sehingga saya dapat membuat perangkat pembelajaran yang menarik. Kemudian dampaknya yang pertama bagi siswa, dengan adanya perangkat pembelajaran yang menarik dan lengkap dapat memudahkan saya sebagai guru untuk mentransfer ilmu kepada siswa sesuai dengan alur pembelajaran sehingga siswa mudah memahami materi. Kemudian apa tantangan dan kesulitan ketika melaksanakan pengembangan diri tersebut? Nah, di sini kesulitan yang saya hadapi tentu saja untuk mencari perhatian siswa itu memerlukan banyak waktu, dan di sini saya harus banyak belajar. Kemudian yang kedua, kesulitan kedua yaitu mempelajari topik dalam PMM dan mempelajari EA itu masih banyak perlu waktu, sehingga di sini menjadi PR saya untuk menuntaskan aksi nyata. Kemudian rencana pengembangan kompetensi selama 6 bulan ke depan, yaitu rencana saya tentunya saya harus terus mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri dan mempraktikannya dalam kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian dukungan apa yang diperlukan untuk pengembangan diri selanjutnya? Tentu saja saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah dan juga dari rekan-rekan sejawat, baik itu dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tapi atau di sedikit baru ada dokumentasi, kalau dokumentasi baru akan dilakukan secara pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam setengah ya, tidak terasa Bapak Ibu sudah merefleksikan kegiatan di pengembangan diri Bapak Ibu. Jadi tujuannya ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kompetensi itu sesuai berpusat pada murid, pelajaran berpusat pada murid. Jadi hasil refleksi yang Bapak Ibu lakukan adalah itu sebenarnya sebuah evaluasi Bapak Ibu, asesmen untuk Bapak Ibu sendiri. Jadi sejauh mana Bapak Ibu sudah menerapkan pengembangan diri. Jadi tidak kalau mungkin dulu orang mau pengembangan diri kan harus bayar ya. Ada 150 baru ikut pelatihan, jarang diadakan, dipanggil dari dinas baru kita belajar. Tetapi sekarang kita bisa belajar di mana saja, itu gampangnya sekarang untuk pengembangan diri. Jadi pengembangan diri ini kalau kita bandingkan dari dulu, jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah jauh berproses dari pola-pola yang lama. Kalau saya ingat, saya jadi guru dulu kan pengembangan diri itu jarang sekali. Ada pemanggilan dari dinas baru ikut. Kalau mau belajar, gimana belajar? Karena hanya belajar dari buku saja, ya, tidak ada contoh-contoh lain. Itu pun belum begitu waktu itu kan. Nah, setelah COVID baru itu bedanya bukan besar. Nah, jadi refleksi yang Bapak Ibu lakukan itu menunjukkan kualitas kemampuan Bapak Ibu untuk pengelolaan diri, termasuk pengelolaan pembelajaran di kelas. Dari sekian observasi yang lakukan, Bapak Ibu sudah melakukan suatu perubahan, terobosan dalam mengajar, tidak lagi teacher center tapi sudah student center. Jadi libatkan anak-anak, meskipun kelihatan anak-anak ribut di kelas gitu, agak berisik gitu, tetapi kalau mereka sudah terlibat aktif, itu artinya mereka proses belajar. Daripada mendengarkan, kelihatan berkelas tapi tidak masuk di pikiran, mereka hanya bisa menonton. Tapi kalau sudah mereka bisa berinteraksi meskipun ribut, kalau mereka sudah bisa mengerjakan tugas dan sebagainya, artinya mereka sudah ada proses belajar. Itu yang akan mereka lihat. Mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk
Jadi sengaja saya memilih topik ini Bapak Ibu ya, karena memang dalam kegiatan komunitas ataupun rapat saya kan sering minta refleksi Bapak Ibu apa kendala di kelas. Tapi ini secara menyeluruh mungkin setiap 6 bulan sekali kita akan mengadakan ini untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu sudah bisa mengembangkan diri, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari, kemudian apa kira-kira dampaknya untuk kelas sehingga bisa berdampak bagi siswa. Saya yakin kalau Bapak Ibu konsisten untuk pengembangan diri, untuk update setiap saat tentang teknologi pengetahuan yang sekarang berkembang, Bapak Ibu tidak akan merasa ketinggalan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau belajar, itu pasti akan merasa saya masih kurang, saya belum update apa yang terbaru, jangan saya ketinggalan. Jadi sekali ada media sosial, TikTok dan sebagainya, oh ternyata perkembangan pendidikan sudah sampai saat ini, oh saya sudah mulai mendekati. Jadi belajar menggunakan IT, kemudian dengan model-model pembelajaran di kelas yang aktif, menyenangkan, dengan game dan lain sebagainya. Itu yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk memvariasikan pembelajaran di kelas. Jadi buat suasana kelas yang menyenangkan, tetap Bapak Ibu indikator kelasnya itu kan kelas rapi, bersih, meskipun dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin agak ribut anak-anak, tapi dia bertanggung jawab terhadap kelasnya. Kalau kelas belajar yang namanya diskusi, waktu-waktu itu pasti penting tidak mengabaikan siswa yang pendiam, yang tidak aktif. Itu Bapak Ibu bisa libatkan dengan berbagai cara. Jadi banyak cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Itulah fungsinya pembelajaran berdiferensiasi. Tadi Bu Alia sudah menyebutkan untuk siswa yang belum lancar membaca diberikan materi yang berbeda dengan siswa yang sudah lancar membaca. Itu artinya sudah memenuhi kebutuhan belajar, tidak disamaratakan. Kalau disamaratakan, kasihan mereka yang belum cukup kemampuan. Terima kasih banyak. Jadi saya punya bayangan bahwa kompetensi yang Bapak Ibu miliki itu sudah luar biasa sekali. Sekarang tinggal dilanjutkan, diprosesikan, ya, dikembangkan, kemudian tidak hanya tidak diam stagnan, tapi terus berkembang. Jadi Bapak Ibu itu bisa dituangkan di aksi nyata, praktek baik, ya, dan didokumentasikan dengan video-video Bapak Ibu. Oke. Jadi di upload di IG atau di Instagram, jadi Bapak Ibu bisa sebagai pembanding untuk sebelum-sebelumnya, sebenarnya seperti ini. Nah nanti selanjutnya dulu yang sudah sharing tentang penulisan praktek baik, ya, mungkin belum maksimal Bapak Ibu bisa menerapkan. Bapak Ibu punya praktek baik sebenarnya, tapi susah untuk menuliskan. Ya, susah untuk mulai dari mana saya menuliskan, apalagi memvideokan itu ya. Jadi Bapak Ibu punya praktek baik, saya punya ini, nanti kita akan sharing. Bapak Ibu akan mulai dari sini, ini pendahuluan seperti ini, isinya seperti ini. Ada teknik start Bapak Ibu ya, itu ada tantangan, deteksi, hasil dan sebagainya, deteksi terakhir. Di video juga Bapak Ibu kalau membuat video skenario itu ada skenario di awal apa, pendahuluannya, isinya apa sebagainya. Itu masuk dalam satu praktek baik, sehingga Bapak Ibu punya arsip. Nah nanti kalau ada lomba guru inovatif, Bapak Ibu bisa mengikuti. Guru, saya sudah share di grup Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya inovasi tentang pembelajaran terbarukan, ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya banyak membaca referensi kalau mau menjadi guru inovatif, itu harus banyak membaca referensi, sehingga dari referensi kan digabungkan, jadilah Bapak Ibu punya konsep sendiri. Oke. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti itu, klik aja daftar nanti namanya di sana. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut, saya akan bina Bapak Ibu bagaimana menuliskan praktek baik, sudah sampai ke memvideokan. Kalau video itu ada naskahnya, kata-kata yang bisa yang Bapak Ibu ucapkan. Itu salah satu indikator dari pengembangan diri Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kenyataan. Oke.
Oke, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan untuk ke depan Bapak Ibu bisa meningkatkan lagi yang sudah banyak dipertahankan lagi, karena ke depan itu banyak sekali pelatihan-pelatihan yang mungkin diulang lagi Bapak Ibu bisa lakukan. Bahkan nanti kita mau mengadakan workshop juga secara online dan narasumbernya dari Bapak Ibu semua. Dan kita akan sekaligus dulu ke kecamatan sama dengan yang diadakan oleh BPT. Jadi kita punya praktek baik, yuk kita akan share berbagi dan kita buatkan sertifikat. Oke, saya kira sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan para santi. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.